Bab 310 kembali ke tempat awal. Dia adalah pewaris sah dan calon tuan rumah keluarga Wijaya. Kalau ada yang berani menyerang Valentino, maka semua orang yang ada di keluarga Wijaya punya hak untuk memusnahkannya. Semua tanda-tanda yang bisa mengancam keamanan Valentino, Hendrik punya hak untuk beraksi baru melapor, bahkan tidak masalah juga kalau tidak melapor kepada keluarga Wijaya. Sebelum Valentino menghadapi keluarga Wijaya Kota Kamar, Valentino adalah pewaris keluarga Wijaya. Dia adalah anak kandung yang dilindungi keluarga Wijaya. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Valentino tersenyum lalu menutup teleponnya. Kalau Hendrik menghubunginya, berarti beberapa orang yang ada di belakang memang sedang mengikutinya. Valentino tidak perlu memedulikan apa yang terjadi selanjutnya. Dia hanya perlu membawa Angel makan mie saja. Angel, duduk yang baik. Aku mau menambah kecepatan. Valentino langsung menambah kecepatan menuju lampu lalu lintas di persimpangan depan. Awalnya Angel menghadap ke arah jendela dan tidak ingin memedulikan Valentino, tapi sekarang dia terpaksa menolehkan kepalanya. Aduh, kamu salah jalan. Seharusnya kamu belok di sini. Angel mengingatkan Valentino dengan panik. Oh, aku putar balik di depan saja. Valentino tertawa sambil melihat kaca spion. Mobil Volkswagen hitam berhenti saat melihat Valentino berjalan lurus melewati persimpangan. Namun, mobil itu hanya berhenti sesaat, setelah itu menambah kecepatannya juga. Di saat ini, tiba-tiba ada cahaya silau. Sebuah mobil Sentena putih melaju dari bagian kanan menabrak mobil Volkswagen hitam. Bam! Suara keras yang sangat menggemparkan. Pintu kanan mobil Volkswagen hitam ditabrak hingga penyok. Jendela mobil juga sangat hancur. Kepala mobil Sentena putih itu juga penyok, meskipun tidak terbalik, tapi dua mobil itu bertabrakan hingga mogok. Jendela mobil Volkswagen hitam hancur hingga terlihat dua anak muda yang duduk di dalam. Apa kalian tidak punya mata? Supir mobil Volkswagen hitam bergegas melihat ke arah depan. Dia mana bisa melihat mobil Valentino lagi. Apaan kamu teriak? Kami yang bertanggung jawab atas semuanya melalui asuransi. Tiba-tiba ada anak-anak muda turun dari mobil Sentena putih. Aduh, Valentino, sepertinya ada tabrakan di sana. Ujar Angel yang langsung menoleh saat mendengar suara tabrakan keras itu. Iya, aku tahu. Ucap Valentino sambil tersenyum. Mendengar jawabannya, Angel langsung menatap Valentino dengan curiga. Dia selalu merasa Valentino sangat misterius. Namun, selama ini Angel sudah terbiasa dengan Valentino yang misterius. Setelah itu, Valentino memutar balik mobil di depan dan kembali ke jalan awal. Saat melewati perempatan ini, pemilik dua mobil itu masih cekcok sambil menunggu polisi lalu lintas untuk menyelesaikannya. Kalau ini adalah utusan Marke, maka kali ini dia hanya bisa menutup mulut saja. Beraninya dia mengirim orang mengikuti Valentino, bahkan tanpa sepengetahuan Hendrik. Dia harus bersyukur karena mereka tidak dibunuh. Angel tidak marah karena salah jalan. Dia hanya duduk di samping kemudi dengan diam. Saat mendekati restoran mie itu, ponsel Valentino berdering lagi. Valentino langsung mengangkat panggilan tanpa melihat. Pak Hendrik, aku sudah melihatnya. Tuan Valentino. Ini aku, Mario. Penelpon tersebut tampak jelas tertegun, lalu terdengar suara Mario. Ada apa? Valentino terkejut. Tidak apa-apa. Tuan Valentino. Aku bilang ingin berkenalan dengan Tuan Valentino, jadi dia mengadakan acara makan di rumah untuk makan bersama Tuan Valentino. Mario menjelaskan sambil menggaruk kepala. Valentino tersenyum lebar. Andreas ini sangat hebat, dia bahkan mengundang Valentino untuk menghadiri acara makan di rumahnya. Kalau bukan orang yang sangat dekat, siapa yang mau mengundang orang lain untuk bertamu di rumah mereka? Tampaknya grup laki benar-benar berpihak kepadanya. Valentino tidak akan menolak kalau di hari biasa, karena tidak ada ruginya banyak berinteraksi dengan keluarga laki. Namun, malam ini dia tidak bisa. Aku tidak bisa malam ini, aku sedang sibuk. Jawab Valentino dengan datar. Oh, baiklah. Kalau begitu, lain kali saja. Urusan Tuan Valentino tidak boleh diganggu. Mario tertegun, dia tidak berani memohon Valentino untuk datang, jadi dia langsung mengiyakannya. Setelah Valentino menutup panggilan, Angel langsung berkata, Kamu ada urusan? Kamu urus saja kesibukanmu saja kalau begitu. Tidak apa-apa, tidak ada yang lebih penting dari kamu. Ucap Valentino. Angel mencibir,
tapi dalam hatinya merasa sangat nyaman. Setelah itu, mereka berdua turun dan berjalan ke arah restoran mie. Angel berjalan di samping Valentino. Dia merasa sangat terharu saat melihat restoran mie kecil ini. Tanpa sadar, dia sudah 3 tahun menikah dengan Valentino. Dalam 3 tahun ini, dimulai dari kebencian Angel terhadapnya menjadi orang asing, sampai belakangan ini mulai menyukai Valentino. Ada banyak hal yang sedang berubah. Hati Angel juga perlahan berubah. Sebelumnya saat datang ke restoran ini, Valentino masih naik sepeda listrik. Restoran ini tidak berubah, penjualnya juga tidak berubah, tapi perasaan mereka sudah berubah banyak. Mereka berdua sangat terharu, setelah itu mereka bersama-sama masuk ke restoran. Restoran tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa orang yang sedang makan saja. Bos restoran ini sangat terkejut saat melihat Valentino dan Angel. Setelah itu dia langsung berdiri. Nak, Nona, akhirnya kalian datang. Ekspresi bos restoran itu kelihatannya sangat terkejut. Ya, kami datang. Valentino tersenyum. Angel juga tersenyum sambil menganggukkan kepala. Dia merasa sedikit aneh menghadapi keramahan bos restoran terhadapnya. Dia dan Angel datang ke sini hanya beberapa kali, tapi bos restoran ini malah sangat akrab dan ramah kepada mereka. Sepertinya inilah cara berbisnis, jadi Angel juga tidak berpikir terlalu banyak. Nak, sebelumnya kenapa kamu langsung pergi tanpa berpamitan? Minyak baru dibuat setengah jadi, tapi kamu sudah hilang. Aku kira kamu tidak bisa membuatnya. Tanya bos restoran sambil memegang kain. Ada sesuatu yang terjadi, jadi aku langsung pergi. Maaf. Valentino meminta maaf sambil menganggukkan kepala. Angel tertegun, setelah itu dia langsung paham. Ini pasti masalah Rain sebelumnya. Bos bilang dia buat mie. Angel melihat Valentino dengan curiga. Iya, Nona. Sebelumnya dia datang meminta aku menyewakan restoran ini, lalu memasak mie untukmu. Dia memang anak yang baik. Bos restoran mengatakan dengan sangat terharu. Dia turut senang saat melihat Valentino dan Angel bersama kembali. Setelah Angel mendengar ucapan bos restoran, dia sangat terharu bahkan ingin menangis. Tapi dia langsung menyembunyikan perasaan itu. Sudahlah, silakan duduk. Hari ini aku akan memasak mie untuk kalian. Bos restoran mempersilahkan mereka untuk duduk. Bab 311 sangat terharu. Valentino menganggukkan kepala, lalu dia mengajak Angel untuk duduk. Bos, kami pesan 2 mangkuk mie daun bawang. Ucap Angel. Aku tahu, 1 porsi hanya tambah daun bawang tanpa daun seledri, kan? Bos restoran mie tersenyum tulus. Angel sekali lagi merasa sangat aneh. Hanya keluarganya yang tahu kalau Angel tidak suka bau daun seledri. Namun, apakah ingatan bos ini begitu bagus? Terakhir kali dia datang dengan Valentino adalah setahun lalu. Bagaimana mungkin bos ini masih ingat masalah setahun lalu? Angel sangat penasaran, jadi dia ingin menanyakannya. Namun, bos restoran malah langsung pergi ke dapur untuk memasak mie. Angel berpikir dalam hati, mungkin bos ini salah kenal orang. Tidak lama kemudian, bos restoran membawa 2 mangkuk mie, salah satunya tidak ada daun seledri. Nona, ini punyamu yang tidak pakai daun seledri. Bos restoran membawakan mie ini kepada Angel. Lalu dia mengantarkan yang ada daun seledri kepada Valentino. Terima kasih, tapi ini... Angel tertegun kalau memang bos restoran salah mengenal orang, menganggap pasangan lain sebagai Valentino dan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Bos restoran langsung mengantarkan mie tanpa daun seledri ke depannya. Itu, Pak, ingatanmu bagus sekali. Terakhir kali aku datang adalah 1 tahun lalu, tapi kamu masih ingat sampai sekarang? Tanya Angel dengan penasaran. Valentino langsung berdeham saat mendengarnya. Setelah itu, dia mengedipkan matanya kepada bos dengan maksud jangan mengatakannya. Namun, sepertinya bos ini tidak menyadari maksud yang diberikan Valentino. Dia langsung menyeka tangannya dengan kain, lalu melihat Angel dengan serius. Aku? Tentu saja, aku tidak ingat. Setiap hari ada begitu banyak pelanggan, bagaimana mungkin aku bisa mengingatnya? Aku hanya ingat anak muda ini. Bos restoran berbicara dengan sangat sopan sambil menunjuk Valentino. Dia? Namun, tadi dia tidak beritahu kamu, aku tidak mau daun seledri. Angel melihat Valentino dengan curiga. Hari ini, dia memang tidak mengatakannya, tapi sebelumnya dia selalu beritahu aku. Bos restoran menatap kedua orang.
Angel menjadi semakin curiga, dia berdiam beberapa saat lalu bertanya. Sebelumnya? Iya. Bos restoran menganggukkan kepala sambil berkata. Dalam setahun ini, dia selalu datang ke sini kalau ada waktu. Setiap kali datang memesan 2 porsi, 1 porsi tanpa daun seledri diletakkan di depan. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang terjadi, tapi kamu pernah datang ke sini. Jadi aku tahu. Saat itu, aku bahkan mengira ada sesuatu yang terjadi. Di saat bos restoran menjelaskannya, Angel tertegun sejenak, dia sangat terharu. Angel melebarkan matanya menatap Valentino dengan perasaan yang bercampur aduk. Dia masih ingat, terkadang dia sangat risih dengan Valentino, jadi dia sama sekali tidak memedulikannya. Setelah itu, Valentino keluar sendirian, lalu sangat lama baru pulang. Saat itu, Angel mengira Valentino keluar jalan santai, ternyata dia sendirian makan mie di sini. Lagi pula, ini adalah tempat mereka merayakan kenangan pernikahannya. Ini adalah tempat mereka berdua. Memikirkan Valentino sendirian makan di restoran mie, Angel tiba-tiba merasa sangat sedih dan ingin menangis. Duduk sendirian dengan 2 mangkuk mie di depan mata, memikirkan kembali kenangan itu sungguh menyedihkan. Kelakuannya ini bahkan dianggap seperti orang bodoh dan tidak ada yang bisa mengerti perasaannya. Siapa yang akan melakukan hal ini kalau bukan karena terlalu peduli dengan seseorang? Valentino. Angel menggosok hidungnya, suasana hatinya sekarang sangat kacau. Dia terharu, menderita, sedih, bahkan merasa bersalah. Perasaan campur aduk mengelilingi Angel hingga membuatnya ingin memeluk Valentino. Nona, jangan salahkan aku suka ikut campur, tapi dia memang laki-laki yang baik. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak memedulikan semuanya selain kesetiaannya padamu. Aku bahkan berharap kalian bahagia selamanya. Seperti kata-kata anak muda, hargai orang yang berada di sisimu, jangan sampai kehilangan baru paham arti menghargai. Setelah bos restoran mengatakannya, dia menyekat tangannya lalu berdiri meninggalkan meja makan mereka. Omongan ini sangat menyentuh Angel. Terutama kata-kata terakhirnya, jangan sampai kehilangan baru paham arti menghargai. Angel membayangkan bagaimana perasaannya kalau suatu hari dia kehilangan Valentino. Setelah bos pergi, Angel seperti dihipnotis hingga menatap Valentino tanpa bergerak dan mengedipkan mata. Valentino merasa sedikit canggung. Dia hanya menundukkan kepala sambil makan mie. Valentino. Angel memanggilnya dengan sangat lembut. Nada bicara itu sangat lembut. Angel tidak pernah berbicara dengan Valentino dengan nada seperti ini. Kalau bukan karena lokasi tidak mendukung, Angel akan memeluk Valentino sambil berbicara di dalam pelukannya. Ya, jawab Valentino. Terima kasih sudah melindungiku selama 3 tahun ini. Terima kasih tidak pernah meninggalkanku. Maaf. Angel berterima kasih dahulu, lalu meminta maaf dengan tulus. Sebuah terima kasih dan minta maaf sudah bisa menggantikan semuanya. Valentino sangat tersentuh dan emosional. Dia tidak memedulikan orang lain mengatakan dirinya adalah manusia tidak berguna. Namun, Angel adalah pengecualian. Dia tidak memerlukan pengakuan dari siapapun. Dia hanya memerlukan Angel yang memahaminya. Valentino selalu menunggu kedatangan hari ini selama 3 tahun. Siapa sangka, awalnya dia hanya berterima kasih kepada kebaikan Tuan Besar Kusuma. Maka itu dia bergabung dan berjanji akan menolong keluarga Kusuma di saat mereka kesusahan. Bahkan Valentino sendiri tidak menyangka dirinya akan jatuh cinta kepada perempuan ini dalam 3 tahun. Kebaikan, kecantikan dan pengertiannya membuat Valentino sangat menyukainya. Meskipun awalnya dia benci Valentino, tapi Valentino tahu kalau semuanya ada alasan. Ayo makan dulu, nanti sudah tidak lezat. Valentino mengambil sumpit dan memberikan kepada Angel. Angel menerima sumpit sambil berkata, Baik, ayo makan. Di saat itu, Angel dalam hati berkata, Valentino, kali ini aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Kedepannya, aku juga tidak akan membiarkanmu di sini makan mie sendirian. Valentino, malam ini, aku ingin bermalam di luar. Angel menundukkan kepala sambil mengambil mie, lalu dia menaikkan kepalanya melihat Valentino dengan serius. Uhuk, uhuk. Valentino langsung melihat Angel dengan sangat terkejut. Bab 312 silakan pilih hotel bintang 5 manapun sesuka hatimu. Maksud ucapan Angel ini. Apakah dia sudah memutuskan? Saat Valentino melirik Angel, dia menyadari bahwa sorot matanya sangat tegas. Hari ini, aku tidak sedang datang bulan.
kata Angel secara tiba-tiba, lalu menundukkan kepalanya dengan malu. Valentino terdiam selama belasan detik sebelum akhirnya mengangguk dengan perlahan. Oke, nanti pilih saja hotel bintang 5 manapun di kota Nuo sesuka hatimu. Aku akan memesan semuanya, bukan, aku akan membeli seluruh gedung hotelnya sebagai hadiah. Ujar Valentino dengan sangat mendominasi. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya, jadi dia harus membuatnya mengesankan dan patut diingat bagi Angel. Puff, lebih baik kamu makan saja sana. Jawab Angel sambil tertawa terbahak-bahak, mana mungkin dia mempercayai kata-kata Valentino itu. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah hotel bintang 5. Walaupun Valentino memiliki villa senilai 12 miliar, harga jual villa itu bahkan tidak cukup untuk membeli 1/10 gedung hotel bintang 5. Karena itu, Angel benar-benar merasa bahwa Valentino hanya sedang bercanda. Valentino juga tidak menjelaskan keputusannya ini panjang lebar. Lagi pula, baginya bertindak itu jauh lebih baik daripada sekadar berkata-kata. Kalau barangnya sudah sampai di hadapan Angel, Angel akan tentu saja akan langsung mempercayainya. Sebagai seorang pria, Valentino tentu saja sangat menantikan aktivitas setelah makan malam mereka itu. Memikirkannya pun menambah kecepatan makannya hingga berkali-kali lipat. Di sisi lain, nafsu makan Angel hanya sebesar nafsu makan anak kucing. Dia sudah selesai makan hanya setelah melahap 2 suap mie. Ayo, kita pergi. Tutur Angel sambil menundukkan kepalanya dengan malu. Valentino menggelengkan kepalanya. Mereka bahkan belum memulainya, tapi Angel sudah malu begini. Bos, tolong punya. Ujar Valentino kepada pemilik restoran sambil tersenyum. Hari ini kalian tidak perlu membayar, anggap saja sebagai ucapan selamat karena kalian berdua sudah baikan. Tanpa pikir panjang, pemilik restoran itu langsung tersenyum dengan ramah dan tidak menghitung pesanan mereka berdua. Valentino tersenyum dan tidak menolak, toh ini juga merupakan niat baik pemilik restoran. Valentino menghampiri Hendrik dan memesannya untuk menjaga tempat ini baik-baik, sekalian sebagai ucapan terima kasih kepada pemilik restoran mie atas kebaikannya. Setelah itu, Valentino dan Angel pun bangkit dan meninggalkan restoran. Valentino mengambil ponselnya untuk menelpon Hendrik. Kata-katanya kepada Angel barusan bukanlah sekadar omong kosong. Malam ini, Valentino akan membeli gedung hotel bintang 5 manapun yang namanya disebut oleh Angel. Selain itu, dia juga akan menuliskan nama Angel sebagai pemilik baru hotel tersebut. Lagi pula, malam ini adalah pertama kalinya bagi Angel, jadi Valentino berharap malam ini akan berharga baginya dan tersimpan di ingatannya dengan baik. Dari taburan kelopak bunga mawar sampai kamar bertema romantis, semua ini harus tersedia. Nona. Pemilik restoran mie tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya seketika terhenti. Senyum di wajahnya memudar dan kini berubah menjadi ekspresi gugup. Valentino yang kebingungan pun mengikuti sorot mata pemilik restoran ke arah pintu. Di pintu masuk aula, pintu sebuah mobil van merah kuning terbuka dan beberapa orang muda berjalan keluar dari dalamnya. Para pemuda yang terlihat seperti preman itu semuanya mengenakan kemeja kotak-kotak dengan rambut yang diwarnai berbagai warna. Siapapun bisa melihat bahwa mereka bukanlah orang baik-baik. Angel yang takut pun secara spontan bersembunyi di belakang Valentino. Wah, pemiliknya sampai keluar untuk menyambut kami karena tahu kami akan datang, ya? Pemuda berambut biru yang berdiri di paling depan bertanya sambil memasang senyum main-main. Senyum di wajah pemilik restoran langsung lenyap. Dia memelototi pemuda berambut biru itu dan membalas. Ada apa ini? Bukankah aku sudah membayar biaya keamanan minggu lalu? Minggu lalu? Ya, minggu lalu. Kalau minggu lalu sudah makan, memangnya minggu ini tidak perlu makan lagi? Tanya si rambut biru dengan sedikit tidak sabaran. Melihat keadaan ini, beberapa pelanggan yang belum menghabiskan makanan mereka pun cepat-cepat meletakkan beberapa lembar uang di atas meja dan buru-buru keluar sambil menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Valentino malah hanya mengernyit dan tidak melangkahkan kaki dari restoran. Pemilik restoran menggertakkan giginya dan bertanya, Kita, kan, sudah sepakat untuk membayar biaya keamanan sebulan sekali. Aku juga sudah membayarnya tepat waktu, jadi apa maksud kalian datang kemari? Omong kosong? Yang sebulan sekali itu, kan, dulu? Sekarang peraturannya sudah berubah. Harga semua barang sudah naik, harga daging per kilo saja sudah naik, masa biaya keamanan tidak boleh dinaikkan juga? Teriak si rambut biru sambil memelototi pemilik restoran. Valentino mengernyit dan berpikir,
Sekarang sudah tahun berapa? Kenapa masih ada orang yang meminta setoran bulanan atas nama biaya keamanan? Lagi pula, tempat ini agak terpencil, kenapa mereka sampai datang kemari? Tampaknya orang-orang ini memiliki motif tersembunyi. Saya tidak terima. Tidak masalah kalau harus membayar sebulan sekali. Sekarang kalian malah meminta aku membayar seminggu sekali dan bahkan biayanya juga dinaikkan. Kalian ini asal omong saja. Pemilik restoran juga bersifat pemarah dan tidak sabaran, jadi dia menolak si rambut biru dengan belak-belakan. Wah, kamu memandang rendah Kak Carrie, nih. Atau jangan-jangan, kamu sedang memandang rendah Black Tiger Security. Tekan pemuda berambut biru itu sambil menyeringai. Mendengar nama itu, pemilik restoran langsung menciut. Pupil mata Angel tiba-tiba melebar. Dia juga tidak asing dengan nama itu. Saat Ryan menculiknya, Black Tiger Security lah yang memfasilitasi rencana jahat itu. Black Tiger Security sebenarnya adalah kumpulan gangster-gangster kota Neo. Nama ini hanya mereka gunakan sebagai samaran untuk bisa bergerak seolah mereka adalah sebuah perusahaan yang sah. Kalau begitu, tunggulah sebentar lagi, akhir-akhir ini bisnis sedang tidak begitu lancar. Pemilik restoran tentu saja tidak berani melawan Black Tiger Security. Tidak bisa begitu. Kami semua sudah datang kemari, kamu malah mengusir kami pergi dengan tangan kosong? Kamu kira bensin itu gratis? Si rambut biru duduk di kursi tanpa meminta izin dan langsung mengangkat kakinya ke atas meja. Begitu melihat pemandangan ini, beberapa pelanggan yang tadinya sedang menunggu di luar pintu tidak lagi berani memasuki restoran dan langsung pergi dengan terburu-buru. Alis Valentino mengernyit lebih dalam lagi, Black Tiger Security ini dari dulu masih saja tidak berubah. Aku akan menggantikannya membayar biaya keamanan itu. Tiba-tiba, Valentino menyela dengan datar. Angel menarik baju Valentino dengan lembut, dia tahu betapa mengerikannya Black Tiger Security itu. Saat dia diculik, Harry datang diikuti ratusan orang. Hari itu benar-benar menakutkan. Dia memang berada dalam keadaan koma pada saat itu dan tidak tahu bagaimana Valentino berhasil menyelamatkannya. Tapi tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa jumlah pengikut Black Tiger Security sangatlah banyak. Walau Valentino sangat mahir bertarung dan bahkan Benji juga tidak bisa mengalahkannya, satu orang tetap tidak mungkin bisa melawan ratusan orang sekaligus. Kalau Valentino memprovokasi Black Tiger Security dan ratusan orang gangster datang ke tempat mereka, emangnya Valentino bisa menghadapi dan mengalahkan mereka semua? Tidak apa-apa, pemilik restoran memperlakukan kita dengan baik, jadi aku akan membayarkan biaya itu untuknya. Jawab Valentino sambil dengan lembut memegang tangan Angel yang kecil dan lemah. Mendengar ucapannya ini, semua orang agak terkejut. Anak muda, tidak usah begitu. Kalian pergi saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Desak pemilik restoran sambil melambaikan tangannya dengan cepat untuk menyuruh Valentino dan Angel pergi. Pemuda berambut biru dan kawanannya itu bukan orang sembarangan. Kalau Valentino sampai menyinggung mereka, takutnya akan terjadi hal yang tidak mengenakan. Aduh, aku tidak menyadarinya. Rupanya di sini ada seorang tuan muda kaya. Ya,